Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa Studi Agama Fakultas Usuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam. Pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kembali, alhamdulillah, perkuliahan kita secara daring karena satu dan lain hal. Marilah kita mulai perkuliahan kita pada kesempatan ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan semua, kalau kita lihat RPS kita, tema perkuliahan kita dalam mata kuliah psikologi agama ini adalah tentang konversi agama. Kira-kira apa makna konversi agama, teman-teman semua? Ada yang tahu? Oke. Hari ini kita akan tuntaskan diskusi tentang konversi agama. Tetapi perkenankan saya untuk mengulang apa yang pekan lalu menjadi tema perkuliahan kita, yaitu tentang healthy minded and sick soul sebagai dua tipe pertumbuhan keagamaan yang dikemukakan, yang digagas oleh William James dalam bukunya The Varieties of Religious Experience. Dia meneliti dan menyimpulkan dua tipe pertumbuhan keagamaan ini, yaitu healthy minded dan sick soul. Kawan-kawan semua, The Religions of Healthy Mindedness and Sick Soul adalah dua bab di buku itu, bahkan 3 bab ya di buku itu, dalam buku monumental William James, The Varieties of Religious Experience. Saya punya buku itu, sebagaimana kemarin saya bawa ke kelas dan sudah ada terjemahannya. Healthy Minded and Sick Soul, kata William James, merupakan dua macam ekspresi berbeda dari suatu sentimen keagamaan individu. Tapi kata dia, sebagaimana ekspresi dorongan hidup atau dorongan mati, healthy minded and sick soul juga muncul dalam bidang lain selain keberagamaan. Oleh karena itu, bisa jadi Anda adalah mahasiswa yang healthy minded, dan bisa jadi Anda suatu waktu adalah mahasiswa yang sick soul. Itu juga dengan dosen. Mungkin ada dosen yang berkarakteristik healthy minded dan ada dosen yang berkarakteristik sick soul. Dalam buku ini, kawan-kawan, sebelum ke pembahasan itu, William James mengatakan bahwa ada 3 ciri pertumbuhan keagamaan. Yang pertama adalah personal, jadi sangat personal. Bisa jadi Anda mengalami pengalaman keagamaan tertentu yang seperti transendensi misalnya, atau aktualisasi diri, atau peak experience, dan itu sangat personal, sangat mungkin terjadi pada diri Anda, pada diri siapapun. Yang kedua, pengalaman keagamaan itu berkaitan dengan emotionality, emosionalitas, rasa, pengalaman. Dan yang ketiga, variety atau keanekaragaman. Sehingga Anda kalau punya pengalaman keagamaan agak berbeda dengan orang lain, gak usah khawatir, karena itu adalah pengalaman keagamaan yang sifatnya variety. Di samping Anda bisa saja menjadi seorang yang beragama, yang baik sesuai ajaran agamanya ini, tidak usah sama dengan yang lain. Jika Anda bisa menjadi seorang yang healthy minded dengan cara puasa Senin Kamis, laksanakanlah, gak usah meniru tokoh lain yang puasa Daud, yang bid dan lain-lain. Anda jadilah diri Anda sendiri, karena variety ini yang bisa membangkitkan emotionality ini. Oke, kawan-kawan semua, langsung saja. Ini yang sudah Anda kutip ya di ringkasan Anda kemarin, tapi saya tidak tahu Anda meringkasnya dari mana dan persis seperti PowerPoint ini. Fenomena healthy minded dan sick soul bukanlah fenomena yang hitam putih. Tidak berarti seorang yang healthy minded selamanya healthy minded begitu. Begitu juga seorang yang beragamanya sick soul tidak selamanya sick soul. Tetapi
Bisa jadi seseorang, Anda, saya pun dalam satu waktu beragama secara healthy minded, kemudian bergeser ke seksual, masuk lagi ke healthy minded, ke seksual lagi, macam-macam kayak gitu. Dalam realitas kan jarang ditemukan orang yang murni healthy minded dan seksual. Kita juga dan kebanyakan orang merupakan gabungan, pergantian, campuran dari dua karakteristik ini. Oke. Nah, bagaimana kita mengetahui karakteristiknya? Oke. Yang pertama, healthy minded. Keberagaman healthy minded dicirikan dengan optimis dan bahagia. Keberagamaan healthy minded dicirikan dengan optimis dan bahagia. Jadi keberagamaannya, sholatnya, baca Qur'annya, dan lain-lainnya, keislamannya kalau itu muslim, itu memunculkan optimisme. Beragama dengan optimis. Beragama melahirkan sikap optimis, bahagia. Itu keberagamaan healthy minded. Oke. Extrovert dan tidak reflektif. Oke. Tentu satu dari rahasia hidup yang bahagia bagi seorang adalah concern dengan apa yang terjadi di luar daripada di dalam dirinya. Terbuka, sangat terbuka terhadap pendapat orang lain, perbedaan keagamaan, perbedaan keyakinan baik sesama agamanya, berbeda aliran maupun dengan yang berbeda agama. Kemudian yang kedua, tidak reflektif. Jadi apapun kebaikan langsung dilakukan, tidak banyak pertimbangan. Kalau itu kebaikan untuk siapapun, seagama maupun berbeda agama, bahkan ateis, ini dia healthy minded. Tidak reflektif, tidak banyak mikir, tidak ngitung-ngitung untung rugi. Itu keberagaman healthy minded. Kemudian yang ketiga, biasa berasosiasi dengan bentuk teologi yang terbuka, yang liberal. Oke, sehingga dia ekstrovert tadi, tidak reflektif tadi, luwes, tidak ketat, tidak totok gitu. Tetapi memungkinkan perubahan, pergeseran, dialog dalam masalah-masalah teologi. Keberagamannya seperti itu. Kemudian healthy minded ini keberagaman yang gradual, perkembangannya gradual. Jadi kalau berubah, mengalami perubahan, perkembangan itu bertahap, tidak ujuk-ujuk, sehingga nanti akan bertahan lama, tidak cepat kembali, tidak cepat slide back. Oke, nah sekarang bagaimana tipe yang kedua? Tipe yang kedua dari healthy minded adalah kalau definisinya seksual adalah gambaran individu yang melihat agama dan kehidupan sebagai penderitaan. Jadi agama itu dianggap sebagai sesuatu yang memberatkan gitu, membebani hidup. Maka ini adalah keberagamaan yang seksual ini. Jika kita, saya, Anda beragama dengan berat, sholat merasa berat, padahal muslim, zakat tidak melakukannya, kebaikan ditinggalkan, tidak sholat. Nah, itu tipe-tipe keberagaman yang seksual. Harus bertanggung jawab dong. Kalau milih beragama muslim, ya harus beragama healthy minded. Harus menjalankan semua perintahnya. Jangan dianggap berat. Begitu juga kalau seorang Kristiani, dia harus konsisten dengan kekristenannya. And support. Bagaimana karakteristiknya, teman-teman semua? Oke. Karakteristik dari seksual ini dia. Seksual, subjek suffering banyak diabaikan oleh psikolog agama purba karena mereka tidak tahu persis suffering terkait dengan konteks keagamaan ini. Nah, dalam psikologi, para psikolog modern sudah melakukan studi intensif terhadap sakit fisik, ketakutan, kecemasan, dan depresi.
atau suffering orang yang beragama sick soul ini. Nah, bagaimana karakteristiknya? Tentu kebalikan dari situ, pesimistik. Oke, beragama secara pesimis, keberagamaannya melahirkan sikap, perilaku, orientasi yang pesimis. Jadi orang kalau beragama kok tidak optimis, dia sick soul. Dia tidak punya teologi harapan, hopes, roja. Dia beragama secara sick soul. Kemudian introvert, tertutup, tidak menerima pengalaman keagamaan orang lain. Tidak, misalnya orang NU bertemannya dengan orang NU, orang Muhammadiyah dengan orang Muhammadiyah, ini bisa jadi masuk kategori introvert ini. Kemudian penuh pertimbangan, ciri yang lain sick soul. Kalau ingin berbuat kebaikan banyak pertimbangannya, banyak argumennya, banyak alasannya. Itu keberagamaan sick soul. Kemudian pendukung teologi yang ketat. Kalau sudah berpendapat A, take it or leave it. Itu ciri keberagaman sick soul. Orang harus seperti dia. Tidak bisa dia memahami orang lain. Kemudian ciri yang terakhir cenderung pada pertumbuhan keagamaan yang luar biasa. Orang sick soul ini kalau sekali berubahnya drastis, cepat, ujuk-ujuk, dan karenanya sangat rawan untuk slide back, untuk kembali ke semula. Oke. External suffering, orang beragama sick soul akan memandang bencana, pemikiran tentang kejahatan itu sebagai beban keberagamaannya. Padahal dalam agama bencana tidak selalu hukuman, tapi bisa juga ujian. Kejahatan pun demikian. Kejahatan bisa sebagai ujian dan juga sebagai waspada untuk kita. Itu eksternal. Internal suffering, orang yang sick soul ini temperamen, dia neurosis ya, kemudian selalu konflik dan keraguan dan perasaan jauh dari Tuhan. Nah kawan-kawan, itulah karakteristik internal suffering dan external suffering, ciri-ciri yang ada pada diri seorang ketika keberagaman sick soul. Demikian perbandingannya. Kalau healthy minded itu selalu bahagia, ini ya, healthy minded selalu bahagia, menolak tidak bahagia. Hidup harus bahagia. Kemudian tidak bahagia sama dengan keburukan katanya. Orang healthy minded ini beragama dan bergairah menikmati hidup. Hidup seperti diselubungi langit biru, bunga-bunga dan burung-burung. Ini konteks Amerika ya. Kalau kita biasa ya, langit biru, bunga-bunga, burung-burung. Kemudian tidak berpikir jahat tentang Tuhan. Husnuzon sama Tuhan. Karena Tuhan Maha Baik begitu. Menurut orang yang beragama healthy minded ini. Sebaliknya, orang yang beragama sick soul itu mengeluh atas keadaan dikeluhkan, hidup dianggap penderitaan, sakit, hidup dianggap derita. Tuhan, agama, dan hidup adalah keprihatinan atau kesedihan dan merasa selalu dizolimi orang. Teori konspirasi terus. Maka jika menang sekali adalah itu perjuangan dirinya full, bukan karena anugerah Tuhan, bukan karena doa orang tua dan lain-lain. Ini perbedaan keberagaman sick soul dengan healthy minded. Sekali lagi, tentu ini bukan fenomena hitam putih. Seseorang tidak healthy minded selamanya, seseorang tidak sick soul selamanya dalam beragama. Tetapi dalam beragama, manusia beragama mungkin sering healthy mindednya, sick soul datang muncul kadang-kadang. Tetapi mungkin ada sebagian orang yang sick soulnya lebih banyak daripada
healthy mindednya. Itu aja, kita bisa menganalisis semacam itu. Baik, itu kawan-kawan penjelasan tentang keberagaman healthy minded and sick soul sebagai salah satu teori pertumbuhan keagamaan dari William James dalam bukunya The Variety of Religious Experience. Mungkin teori ini bisa Anda gunakan pertama untuk refleksi, melihat diri Anda sendiri, apakah selama ini keberagamannya healthy minded atau sick soul mana yang lebih sering dialami atau dipraktikkan atau dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, healthy minded atau sick soul. Sekali lagi, yang pertama refleksi. Yang kedua, mungkin teori ini bisa menarik Anda untuk kerangka teori atau analisis nanti sewaktu menulis skripsi. Oke. Nah, kawan-kawan, hari ini kita ke teori yang baru tentang konversi agama ini. Tentu konversi bukan hal baru ya bagi Anda yang studi agama-agama ini. Kita sering dengar dalam kehidupan sehari-hari, si itu konversi agama. Di Republika selalu ada rubrik tentang konversi agama ini, tentu yang dari non-Islam ke Islam ya, karena sebagai afiliasinya. Nah, kawan-kawan semua, apa toh konversi itu? Konversi agama atau konversi keagamaan. Konversi agama adalah suatu, kalau tadi ada relevansinya kan dengan keberagaman healthy minded and sick soul. Nah, definisinya adalah suatu tipe pertumbuhan dan perkembangan keagamaan yang melibatkan perubahan arah yang sangat besar. Ini dia ciri pertamanya, perubahannya itu sangat besar. Jadi tidak hanya pindah agama itu kan perubahan yang sangat besar toh. Seseorang misalnya Ghazali dari seorang filosof menjadi seorang sufi, dari seorang pemikir jadi seorang pemikir sebagai filosof menjadi seorang lelaku dalam sufi, itu perubahan yang sangat besar. Tetapi cukupkah perubahan itu hanya dalam aspek kognitif kayak tadi? Tentu tidak, karena berkenaan dengan pemikiran dan perilakunya. Oke. Perubahan besar menyangkut aspek pemikirannya tadi. Ghazali dari seorang filosof menjadi seorang sufi. Kemudian yang ketiga, perilaku. Dia berlaku konkret gitu, berlaku nyata untuk itu. Nah, contoh kalau Anda melakukan konversi misalnya dari ya tadi contoh Ghazali ya, jika Anda dari seorang yang biasa seperti ini menjadi seorang sufi, maka perubahan itu harus besar. Pemikirannya ya pemikiran sufi kan, tidak merokok, rokok haram, tidak memandang lawan jenis, dan dibuktikan dengan perilaku, tidak merokok, tidak memandang lawan jenis seenaknya, tidak maksiat sekecil apapun. Nah, ini definisi dari konversi itu. Oke. Ya. Konversi merujuk karena itu pada suatu periode atau peristiwa emosional berupa pencerahan yang tiba-tiba. Dalam bahasa agama kita itu hidayah, pencerahan. Oke, hidayah. Terkadang sangat dalam atau biasa-biasa saja meskipun muncul gradual. Ya kadang gradual kan konversi, dan ada yang sudden. Nah, itu kawan-kawan. Oke. Ciri ada 4 ini. 1, perubahan sangat besar berkenaan dengan pemikiran keagamaan, juga dibuktikan dalam perilaku dan sebagai pencerahan yang tiba-tiba. Itu definisi konversi agama menurut psikologi. Oke. Kalau tidak menurut psikologi biasanya diterjemahkan, kalau muslim misalnya
dari non muslim ke muslim itu disebut konversi mu'alaf. Tapi dari muslim ke non muslim dianggap murtad. Nah, itu bukan pengertian psikologi agama, itu pengertian fikih, pengertian syariat. Nah, kawan-kawan semua, gimana toh seseorang bisa sampai dikatakan konversi sebagai perubahan yang sangat besar dalam perilakunya, dalam pemikirannya, dan sebagai pencerahan. Sampai di mana toh? Nah, itu dijelaskan dalam proses konversi, misalnya di buku Zakia Derajat ya, di buku-buku lain. Yang pertama, periode kegelisahan. Jadi konversi itu mulai dengan kegelisahan. Yaitu dalam agama tertentu ada yang gelisah karena konsep ketuhanannya misalnya toh, sehingga keluar dari agamanya dan masuk ke agama baru. Begitu juga dalam agama lain misalnya gelisah karena konsep yang lain. Nah, jadi dimulai dari kegelisahan atas ajaran tertentu, bisa ajaran tertentu gitu dalam agamanya, atau terhadap agamanya itu sendiri, atau terhadap aliran agamanya tuh, atau kegelisahan terhadap kitab suci. Nah, itu konversi ya, kitab suci ini gelisah dia. Nah, setelah itu ada periode setelah gelisah, periode krisis konversi. Nah, gelisah yang sangat nih, gelisah yang sangat. Dari keraguan tadi, kegelisahan tadi, dia atau seseorang tadi mengalami krisis. Di sini pembedanya teman-teman. Apakah kegelisahan tadi menyebabkan krisis yang bersifat keagamaan, atau bukan, atau non keagamaan? Oke. Kalau memecahkan masalah kegelisahannya ini mengambil solusi keagamaan, maka akan terjadi konversi agama, perpindahan agama, perubahan aliran keagamaan. Tapi kalau yang diambil solusi kegelisahannya adalah non keagamaan, malah tidak beragama, gnostik, ateis, maka itu tidak jadi konversi agama. Oke. So di sini kata kuncinya, di krisis inilah apakah seseorang akan konversi agama atau tidak. Oke, atau tidak. Ya. Setelah itu, teman-teman, setelah krisis ada periode damai. Oh, oke. Misalnya si gelisah tadi, si galau tadi, kemudian krisis yang sangat, dia merasakan damai, tenang, dan harmoni. Oh, misalnya kalau dalam konteks agama kita, oke, saya akan memecahkan persoalan ini dengan masuk agama Islam karena kegelisahannya, krisisnya terjawab di sini. Terjawab di sini. Oh iya, itu yang saya cari. Oh iya, itu yang memuaskan jawaban konsep ketuhanan menurut saya. Oh iya. Oke. Terakhir, ekspresi konversi, kepermanenan konversi ini. Setelah damai dalam konteks masuk ke agama Islam, bersyahadatlah. Setelah bersyahadat, sholatlah. Perilaku kan, perubahan besar. Yang perempuan berjilbablah dia gitu. Tidak makan babi misalnya kalau berekspresi konversi ke dalam Islam. Tidak minum minuman keras, tidak makan yang haram-haram.
makan yang halal-halal. Jika konversi ini dari non-Islam ke Islam. Ya kalau dari Muslim ke Kristen misalnya kan bisa tidak jadi berjilbab kan, jilbabnya dilepas, auratnya jadi tidak ada konsep aurat lagi, berkalung salib, itu ekspresi konversi dari Islam ke Kristen misalnya atau ke Katolik. Oke, itu proses konversinya teman-teman semua. Nah, apa faktor-faktor yang mempengaruhi konversi ini? Oke, pertama ada konflik tadi ya, periode gelisah kan, ada konflik, ada periode gelisah tadi, ada konflik dia, konflik yang bersifat keagamaan dalam dirinya, karena ini psikologi, bukan konflik sosial. Kemudian kontak dengan tradisi keagamaan, ketika konflik itu dia bertanya ke agama lain, dia membaca literatur agama lain, atau dia membaca literatur aliran yang lain, masih sesama agama. Misalnya seorang Kristen dengan Katolik ke Katolik atau Katolik ke Kristen, begitu juga dalam agama Islam atau antar agama. Ini tadi kan periode krisis, masuk periode krisis tadi. Ketika periode krisis itu dia kontak dengan tradisi keagamaan, tidak malah membuang agama, tidak. Kemudian setelah kontak dengan tradisi agama lain, ada sugesti. Dari siapa sugesti? Dari diri sendiri. Kan ada yang konversi karena calonnya suruh pindah agama kan, harus satu agama kan, sugesti dari calon. Kemudian ada imitasi adalah mencontoh. Misalnya idolanya itu pindah agama atau pindah aliran, pindah bentuk, ya kan? Hijrah ya, ada konsep hijrah itu. Imitasi, influencernya pindah agama, imitasi kan. Nah, kemudian emosi. Teman-teman, penting sekali kecerdasan emosi. Orang yang cerdas emosi adalah orang yang paling mungkin melakukan konversi, selalu berubah dari kurang baik menjadi lebih baik. Tetapi yang tidak cerdas emosi, yang hatinya keras, kemungkinan akan ajik seperti itu. Angel berubah, angel menerima kebenaran yang lebih tinggi gitu. Oke. Kemudian ada juga faktor adolescent, faktor remaja. Usia-usia remaja ini usia-usia rawan konversi, usia-usia rawan dan mungkin konversi dari satu agama ke agama lain atau dari satu aliran ke aliran lain, walaupun banyak juga konversi itu dilakukan oleh orang dewasa. Tetapi adolescent itu kan masa pencarian, masa-masa pencarian, sehingga jika kontak dengan tradisi lain juga ada konflik, ada tradisi agama lain kontak, ada sugesti, ada emosi, sangat mungkin konversi. Faktor lain adalah teologi. Tentu faktor teologi inilah yang sering menyebabkan orang konversi ya. Misalnya ragu terhadap teologi tertentu dalam agamanya, kemudian kontak dengan teologi lain, dan terakhir kemauan. Ada ekspresinya kan? Ekspresi. Walaupun sudah kontak dengan tradisi agama lain, sugesti, emosi, adolescent, teologi, kalau tidak ada kemauan tidak akan konversi. Oke, saya punya kasus guru besar saya ya di Pasca. Itu setahu saya sampai meninggal nggak konversi, walaupun
mengalami konflik tentang agamanya, tidak konversi ke Islam, tidak. Karena sekali lagi ini harus ada kemauan, harus ada ekspresi. Ini dia. Itu dari segi prosesnya dan faktornya. Nah, kawan-kawan semua, dari semua itu dengan faktor dan proses konversi yang sama, tetapi konversi itu tipenya 3, yaitu yang tiba-tiba dan yang bertahap dan ada berbasis social learning. Oke, kalau ada orang yang tiba-tiba berubah, nah itu adalah orang-orang yang konversinya lebih banyak dipengaruhi oleh faktor emosi, perasaannya, tanpa mikir gitu. Oke gitu. Nah, kemudian ada yang konversi bertahap. Ini yang bertahap, yang gradual ini biasanya more intellectual type. Dia pahami dulu. Kan ada ya yang konversi misalnya ke Islam sampai 11 tahun prosesnya, sampai 6 tahun, walaupun dia sudah konflik sejak lama. Karena dia harus ngerti dulu, harus paham, harus bisa masuk di akal, harus makul, harus argumentatif. Nah ini bertahap. Karena more intellectual type harus paham, harus ngerti, harus masuk di akal, harus bisa diargumentasikan. Kalau yang ini pokoknya aku pengen pindah. Nah, yang ini, yang sudden ini rawan slide back, rawan balik. Kalau yang intelektual ini jarang yang slide back, jarang yang kembali ke agama atau aliran lamanya karena intelektual type. Ada juga konversi karena tinggal di lingkungan agama tertentu, social learning ya. Dia belajar dari situ, terkesan, kemudian merasa dimuliakan, merasa dilayani dan lain-lain. Ini social learning ya, mengalami. Ini intelektual, ini emotional, ini empirik, ini mengalami gitu. Mengalami dia, sehingga mungkin emosionalnya masuk, intelektualnya masuk. Oke dia, itu dia. Itu tipe konversinya kawan-kawan. Nah, ada macam-macam konversi ya. Ada tradisional, ada yang modern. Yang tradisional ini yang dari agama induk, antar agama induk, misalnya dari Islam ke Kristen, dari Kristen ke Islam, dari Kristen ke Katolik dan lain-lain, itu tipe konversi tradisional. Yang belakangan itu antar aliran, antar paham, atau yang dikatakan new religious movement ya, dalam konteks kita mungkin dari Sufi ke filosof ke Sufi, bisa juga dari Muhammadiyah ke NU, atau dari NU ke Muhammadiyah ya, bisa jadi kan. Ada tokoh-tokoh Muhammadiyah yang dulunya tokoh NU kan, pemuda NU. Ada tokoh NU bisa jadi dulu bukan non NU gitu. Ini dia ya yang sekarang. Walaupun semua masih terjadi, semua sama konversi. Oke, itu kawan-kawan tentang macam-macam konversi ini. Oke. Nah, selanjutnya ada opini umum tentang konversi. Kok seorang yang sudah beragama lama 40 tahun, umur 50 tahun kok pindah agama? Ada dua opini. Yang pertama, orang itu karena merasa keselamatan jiwa, itu keselamatan jiwanya. Dia mengaku keselamatan jiwanya. Kemudian ada tentang itu kan brainwashing, cuci otak. Tentu perbedaan antara keselamatan jiwa dan brainwashing ini kapan? Kemudian bagi siapa? Pelakunya yang tahu. Tentu pelakunya yang tahu. Untuk tipe yang mana? Yang gradual kah? Yang more intellectual type kah? Atau yang
highly emotional type kah? Kalau yang highly emotional type, bisa jadi itu brainwashing. Ada kan pelatihan-pelatihan yang pesertanya dibuat nangis di dalam, ditampilkan foto-foto apa, video. Itu dia. Bisa jadi itu brainwashing yang highly emotional type gitu. Kemudian pada sistem kepercayaan mana atau melalui proses apa? Si subjek yang tahu, orang yang konversi yang tahu, yang harus kita gali informasinya sewaktu kita menjadi peneliti itu. Oke, kawan-kawan. Nah, tetapi riset-riset menunjukkan ternyata zaman modern sekarang ini yang diperkirakan akan semakin sekuler, agama akan semakin terbuang. Tetapi konversi adalah suatu yang lazim gitu. Masyarakat dianggap sekuler, semakin sekuler di satu pihak, tapi kelaziman konversi kok terjadi gitu. Ini riset. Oke. Penelitian Princeton Religious Center mengatakan 71% orang Amerika mengalami perubahan kepercayaan, mengalami konversi kan. 71% Amerika loh, USA loh, yang dikatakan negara liberal dan lain-lain, ternyata sebagai state ya, tapi masyarakatnya 71% mengaku mengalami perubahan kepercayaan dari kepercayaan lama ke kepercayaan baru. Luar biasa, 71%. Kemudian riset itu juga menunjukkan 1/3 orang mengalami kebangkitan spiritual. 1 dari 3 orang. 1/3 orang Amerika mengalami 30%, berarti 35% kan? Sekitar 35% mengalami kebangkitan spiritual. Hal yang ditolak dalam keilmuan maupun psikologi, behaviorisme, psikoanalisis. Kehidupan spiritual dianggap hal yang tidak ada, mengada-ada karena tidak bisa dibuktikan. Itu hanya kata behaviorisme, kata psikoanalisis itu hanya perasaan saja. Itu hanya neurosis saja. Itu sakit jiwa. So, dewasa ini fenomena born again sangat umum. Fenomena konversi di Amerika pun sangat umum. Jadi nggak usah risau, nggak usah riset tentang konversi itu ada terus, bisa diteliti terus karena banyak subjek yang mengalami ini. Oke, ini tadi sudah. Nah, perbandingan yang mendasari tipe konversi sudah tadi. Ada faktor intelektual ya, faktor emosional, ada faktor pembelajaran yang social learning. Kemudian ada tingkat kestabilan personal. Jadi apakah karena faktor intelektual, apakah karena emosional, apakah karena pembelajaran. Kemudian kestabilan personal. Apakah karena diri sendiri atau karena orang lain? Karena calonnya harus pindah agama. Atau karena memang dia more intelektual, dia sadar atas kemauan sendiri. Kemudian yang membedakan jumlah aktivitas keagamaan, interest dan kepercayaan dalam proses konversi. Pernah ya ada di Metro TV itu yang orang Inggris masuk Islam dan orang Australia masuk Islam dan tinggal di Indonesia, nyari hidup di Indonesia. Tetapi yang satu sangat soleh gitu. Aktivitas keagamaan, sholat, tampilannya. Yang satu nggak ada bedanya kayaknya antara dia dulu waktu non Islam dengan Muslim, hanya pindah agama saja gitu. Oke, interest juga, ketertarikannya yang satu mendalami Islam, terus yang satu cukup saja dengan syahadat gitu. Kemudian kepercayaan dalam proses konversi, yang satu meningkatkan kepercayaannya,
Itu saya bandingkan dua tipe itu. Yang ini, yang satu ini, yang Soleh ini sampai namanya nama Jawa ya. Di sini di Ambarukmo sini ayah angkatnya. Yang satu ya biasa saja, bahkan keluarganya cerai ya, perceraian dengan orang Aceh itu. Oke, itu perbandingannya ya, perbandingan satu dengan lain tentang konversi ini. Nah, di langkah konversi yang modern ini agak berbeda atau sedikit sama dengan yang lain, karena banyak dikatakan New Religious Movement tadi, NRM ya, atau cult masuk ke cult, masuk ke kelompok-kelompok tertentu, kelompok-kelompok eksklusif tertentu. Individu mengalami ketegangan sama tadi ya, konflik, kemudian mengadopsi strategi bersifat religius sama, ketemu dengan organisasi tertentu. Ketika agama tradisional tidak memecahkan masalah, individu menjadi religious seeker. Agama formal dianggap tidak menjawab konfliknya, kegelisahannya, dia menjadi pencari. Nah, bertemulah dengan gerakan keagamaan tertentu. Di sini dia disambut dengan penuh kehangatan. Disediakan kos, disediakan pekerjaan, tetapi hubungan dengan luar grup putus, bahkan dengan keluarganya. Nah, setelah itu disebut dengan konversi total. Bahkan mau dikirim ke negara lain berperang pun mau. Karena hubungan dengan orang tua, dengan grup, dengan masyarakat sebelumnya putus. Nah, inilah apa yang disebut dengan cult ini. Atau dalam bahasa kita kayak kelompok-kelompok keagamaan tertentu yang eksklusif, yang kadang-kadang begitulah, ada ada ininya, ada destructive cultnya. Nah, ini dia. Okay. Karakteristik cult yang dimasuki ini, ada seorang pemimpin yang karismatik, kemudian ada aturan-aturan tertentu, tidak boleh berhubungan dengan orang sebelumnya. Separation, convert secara fisik dan emosi harus putus dengan kehidupan sebelumnya, dengan orang tua, dengan teman, dengan lain-lainnya. Kemudian control of resources, jadi semua yang dimiliki oleh converter, oleh anggota baru itu menjadi milik sang master. Dan suka ada control of information, tidak boleh punya medsos, tidak boleh punya handphone, semua informasi berpusat dari cult atau dari karismatik leader ini. Dan itu terjadi ya, biasa ada mahasiswa hilang, orang tuanya mencari, tiba-tiba udah ketemu di satu perkumpulan tertentu, jamaah tertentu gitu, dan sudah tidak mengakui orang tuanya. Nah, itu kawan-kawan penjelasan tentang konversi, pengertian, kemudian apalagi tadi tahapan, kemudian faktor-faktor, kemudian tipenya, ada yang tradisional, ada yang modern. Itu kemudian juga kita sudah diskusi, saya sudah jelaskan tentang tipe konversi dewasa ini sebagai suatu paradoks, sebuah kelaziman, sebuah paradoks, dikatakan sekuler tapi juga sebuah kelaziman, dan ada fenomena cult ya sebagai bentuk konversi lain di masa modern ini, dan bagaimana model proses konversi cult ini di masa modern ini. Oke, kawan-kawan semua, saya sudah menjelaskannya, dan tugas Anda hari ini adalah yang pertama, uraikan ulang kapan perubahan keagamaan seorang itu dapat dikatakan sebagai konversi keagamaan. Itu nomor 1. Yang kedua, setelah mempelajari penjelasan dan teori dari dua periode konversi, tradisional, klasik, dan kontemporer, maka kita bisa melihat perbedaan dan persamaannya. Uraikan di mana persamaan
dan perbedaan antara konversi agama klasik dengan kontemporer. Terima kasih teman-teman, saya tunggu jawabannya di WAG. Semoga ada manfaatnya kuliah daring pada kesempatan ini. Marilah kita tutup dengan bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.